Seringkali kita manusia berpikir bahwa semua yang kita rancangkan itu yang terbaik bagi hidup kita. Tapi ingat, Tuhan adalah sutradara terbaik dari hidup kita. Saudara, karena hidup ini bukanlah soal mencapai semua yang kita inginkan, tapi kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Bagaimana caranya kita tahu itu rencana Tuhan atau rencana kita? Sangat berbahaya ketika hidup ini kita jalani hanya dengan mencapai semua rencana-rencana kita yang kita pikir itu yang terbaik. Bagaimana cara supaya kita bisa mengerti rencana Tuhan atas hidup kita? Kita bertanya apakah benar ini rencana Tuhan atau bukan. Maka cara yang pertama, datang kepada Tuhan. Dia akan mendengarkan kamu. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui rencana Tuhan atas hidup kita kalau kita nggak pernah berseru kepada Tuhan? Sediakan waktu di hidup ini untuk datang berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak punya cukup hikmat untuk menjalani hidup kita dan memilih rencana yang menurut kita itu baik. Kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Kita membutuhkan rencananya, kita membutuhkan kepekaan. Dan ketika kita ada di dalam lubang permasalahan, kita nggak lihat jalan keluar, kita putus pengharapan. Satu-satunya pengharapan kita itu cuma ke atas. Kita nggak bisa cari pertolongan siapapun. Dan pada akhirnya kita belajar berserah dan yang kita bisa andalkan cuma Tuhan. Yusuf bertumbuh dalam iman. Yusuf akhirnya menyadari bahwa Tuhan mengizinkan semua yang dia alami, segala kesusahan hidup yang dia lewati untuk sebuah tujuan yang besar. Di dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ketika Yusuf bertemu lagi dengan saudara-saudaranya setelah dia menjadi penguasa atas Mesir, Yusuf bukannya membalas kejahatan kakak-kakaknya, tapi di situ Yusuf berkata kepada mereka bahwa memang mereka telah mereka-rekakan yang jahat terhadap Yusuf, tapi Tuhan mengubahnya untuk sebuah tujuan yang baik, yaitu untuk menyelamatkan hidup bangsa Mesir dan juga bangsa Israel, kaumnya sendiri. Seringkali waktu kita dijahatin sama orang, waktu kita ngalami masalah dalam hidup ini, kita nggak bisa lihat apa maksud Tuhan di balik masalah yang sedang kita hadapi. Tapi kalau kita belajar berserah sama Tuhan, kita belajar bergantung sama Tuhan, dan kita yakini bahwa kita punya iman, Tuhan pasti ikut bekerja di dalam segala penghidupan kita untuk mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Saya percaya kita akan lebih kuat dan kita akan terus bertahan dan percaya bahwa pada akhirnya kita akan lihat kebaikan Tuhan. Tentu saat kita sedang diuji, saat kita mengalami pencobaan, tidak ada sukacita. Pasti kita sedih, pasti kita tertekan. Syukurilah semua tekanan, kesulitan, masalah hidup yang Anda alami hari ini. Saya berdoa Anda tidak menjadi kecewa, tidak marah sama Tuhan dan tidak menyalahkan siapapun. Tapi di tengah-tengah kesulitan ini, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belajarlah bergantung kepada Tuhan, belajar berserah kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa aku tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil dan mengasihi Dia. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan ikut bekerja di dalam hidup setiap orang percaya untuk mendatangkan suatu tujuan yang baik bagi kita semua. Jangan menyerah, terus berserah. Tuhan memberkati. Live a better life.